Bu, Suginah Cawat hadir kembali membawa motif-motif baru. Ada motif bunga-bunga, renda-renda, ada yang bukaan samping, bukaan tengah juga ada. Bukaan hati mantan yang telah tertutup juga ada. Semuanya ada, Bu. Mati bojomu kok durung bali-bali ya? Katanya bantu tetangga baru. Kok sampai aku muter kampung? Kayaknya tadi masih di sana loh. Wah, jangan-jangan betah. Wong tetanggane yo ayu, alus, orang ngumelan. Kompor terus, ayo kompor terus. Yo, maaf, ini mulut memang terlalu lincah. Ora urus. Lawang mau nginep sekalian aja yo monggo. Silahkan. Aja kemis dino sewangi seminggu sebulan ora masalah. Nanti kalau diambil beneran nangis. Nah, Suginah Cawat, Dalem Mbak Rini sing ayu dewi. kamu tadi marut kelapa yang mana nah? Yang di pojok, apa yang di kandang? Tuh sing cemepak cedak kandang. Haduh, lawang itu mau dibawa ke besan kok yo. Kacau tenan niki. Pusing aku kalau gini caranya. Alah, podo-podo kelopo kan dia tinggal diganti toh mbak. Gimana bojomu? Lihat cawetmu yang baru. Tambah sumigriak lama kita toh. Iya, Ina. Tanduk ping papat. Suginah. Ini rewang lo yo, bukan pasar malam. Sing bilang pasar malam juga siapa? Yen ngene iki jenenge ganggu wong kerja to. Terus kerjamu apa? Ket mau kon nyangkem wae rumah saku. Mbuh timbangane sing rusak apa nyadasari kleru sing nimbang ket awal? Aku ra mudeng. Alah sing penting aku ra jiko is ngono wae lah. 1 kilo kuwi akeh lho, Mbak. Makane iki lagi tak pikir. Berbagai macam kemungkinan kan bisa terjadi, ya ta? Lah mau ana wong liya ora sing nang kene ti. Maksudmu kowe nuduh aku, Mbak? Sit, aku ora nuduh kowe lho. Dari tadi aku cuma sendiri loh di sini. Aku ora mudeng tenan loh, Mbak. Demi Allah, Mbak, aku yen kur daging korban ket 2 tahun kepungkur urung tak sentrok, Mbak. Iji enek klokas. Aku cuma nanya, ada orang lain gak yang kesini? Lah kok kowe takone nang aku? Lah sing cerak sumur rak kowe to yo. Apa ya aku dadak takon wong neng lapangan apa nek gundung sing lagi golek pakan kan kae. Kan yo ora mungkin. Mbak, senajan aku ki wong miskin, kere, tapi aku ora pernah colong jupuk ya, Mbak. Apa meneh kek korban panganan. Astagfirullah. Aku ora nuduh kowe yo Siti. Gin iki tak ijoli wae, rasa digawe rame. Ndak ora mateng-mateng mengko. Kono ngakono sapa kono, kon tuku daging meneh. Beli berapa ini, Bu? 10 kilo sisa nek kurang meneh. Oh ya, cacak. Saestu lho, Bu, kula mboten nyolong tenan, Bu. Ya Allah Siti. Pengko kelakon tak tungkak cangkemmu tenan, Nduk. Udah nggak ada masalah kok. Sopo sing nuduh kowe iki sopo? Kula mboten nyolong daging tenan, Bu. Kowe suwe-suwe kelakon tak tapuk tenan kok, Ti. Sudah, selesai sing ilang ben dipangan sing jupuk. Wes, meneng. Maaf loh Bu RT, yang namanya bantuan sosial itu kan untuk masyarakat kurang mampu. Sing wetenge gaene keluwen. Nggih toh? Hidup di kampung itu lah yo harus adil. Kowe mangan, mosok tanggamu kon nonton, kon nyawang. Heeh. Loh, ya beda konsep yen kaya ngono kuwi. Masalahe sing mbok dumi kuwi, wong-wong sugih kene kuwi nek gur tuku beras ulan kiloe kan iso. Wetenge warak mek mangan ora tau kurang. Desa kuwi mawa cara ben tetep guyub rukun, nyambut gawe ora iren. Dong pora. Wes faktane ngene wae. Nek go lingkungane awake dhewe kuwi, wong sugih kene kuwi to, nek diutangi nyente wedi nek ora disaur. Ya to? Diutangi beras apa meneh wedi nek do mati kekurangan pangan. Wong tepo slirane ora eneng kok gotong royonge renek kok kaya ngono kuwi mau. Sing jenenge rukun warga, rukun tetangga. Gitu. Iya.
Nah, yo ngene iki sing jenenge wong ora duwe isin, ketoke gelang kalung gembebyar, ningoe cek ngarep-ngarep beras bantuan. Piye-piye kae aku ya warga desa Cocotan. Ket mbahku buyut kae ya lair ning kene. Dadi aku asli wong kene. Lah apa kowe matamu ra iso maca? Beras bantuan buat warga kurang mampu, fakir miskin. Lah apa kowe fakir miskin? Dadi aku ya duwe hak apa yang didapatkan dari desa ini. Wong sing butuh bantuan beras tenan malah dikelongi, wong sing ora butuh bantuan malah ditambah-tambahi. Kaya ngene iki jarine adil. Silpi, ini buat kamu sama Yono buka puasa ya. Walah, Bu RT ini loh selalu repot-repot. Oh, mumpung gudeg cecek ini. Wong saya juga udah masak sendiri kok. Lah mumpung masak banyak Topi. Aromanya benar-benar menggugah selera, Bu. Pokoknya kalau Bu RT bikin gudeg khas Jogja, mantap. Pasti nanti dihabiskan sama Mas Yono semua. Alah, apa tenang. Silpi lho. Bener, Bu, ya Allah. Sampean kok gak percaya sama saya, toh? Ya wes ya, aku tak pulang dulu ya. Selamat berbuka puasa. Bu RT ki orang paling pede sak dunia. Lah masak Indomie wae gak enak kok. Apa meneh masak gudeg? Rasane mesti ra gendah, ngalor ngidul. Kalau aku udah megang duit, yo wis tak bayar toh, Gin. Kok kamu ndak percaya toh sama aku? Lah bojomu ndak kirim apa? Masa sudah merantau berbulan-bulan belum kirim? Ora mungkin toh yo. Papai Tommy kok mbok jagane? Ini mau lebaran aja aku ndak tahu anak-anakku ini mau tak belikan baju apa ndak. Aduh nih, janjane kowe iki pinter ngerayu apa memang pinter acting toh? Wes, saiki gini aja, kamu cicil dulu. 50.000, 100.000 ndak apa-apa wes. Iki lho, ada nih mong 50.000. Ini buat tuku beras wae kurang. Kapak kamu tega? Delok Tommy karo adike, poso ndak mangan sahur, Gin. Ya Allah, Gin. Ojo kebangetan to yo karo tonggo ki. Lah kalau bojomu ndak kirim ke kamu, berarti kirimin neng sapa kaya? Apa kaiki bojone sing anyar ya? Maksudmu apa, Gin? Cawet bu, cawet edisi Ramadan bu. Adem dipakai taraweh, motif ketupat, warna syariah, semuanya ada bu. Orang-orang lagi pusing mikirin lebaran, Mbak. Lagi nggak pada mikir cawet. Iya juga Siti, sepi banget jualanku. Mbok mending jualan takjil wae, Mbak. Tapi Mbak Dewi wis jualan juga. Malah wis viral karena takjilnya yang premium. Premium piye toh? Perasaan biasa wae. Iya, es batune banyak, buahnya cuma 1. Oh alah, Dewi kan sudah terkenal dari dulu. Kalau jualan harganya mahal, kualitasnya biasa-biasa aja. Cemerlang toh ideku. Iyalah sementara jualan takjil wae ya. Emangnya sing boleh jualan takjil cuma si Dewi. Tapi takjilku akan tetap tampil beda. Bedanya apa, Mbak? Takjil sistem kredit kaya cawetmu sing angsuran 3 minggu durung mbok bayar. Salah meneh. Aku kok salah terus toh, Mbak, gimana tamu? Bayang no, Mbak, mentang-mentang aku mantu paling miskin ya. Kalau lebaran di rumah mertua, aku coba dijadikan jongos. Siti, ambil ke sirup. Siti, masak iki ya. Siti, ndang ngepel. Setelah ada tamu, pokoknya males banget aku, Mbak. Ya ampun, masake banget Toti nasibmu. Terus, apa meneh sing bikin kamu kesel sama mertuamu? Kan udah tahu ya kalau aku tuh paling kere. Malah masih dipaksa ngasih ke ponaan-ponaan minimal 50.000. Katanya jangan bikin malu. Masa cuma ngasih 10.000? Gitu, Mbak. Makanya kamu punya inisiatif minjem plecet gitu. Karena tuntutan mertuamu sing dancuk itu ya. Piye meneh, Mbak? Bingung aku. THR bojoku juga paling ndak seberapa kok. Begitu tahu kamu banyak utang, nanti juga diomongin ke tetangga-tetangganya, ke saudara-saudaranya, ke mantu-mantu yang lain. Gitu tau mertuamu? Iya, Mbak, bener banget. Dibilang ndak bisa megang duit, terlalu boros. Wis pokoknya semua kesalahan dilimpahke ke aku. Wes lati, gek diapotas wae mertuamu.
Cawat Bu, cawat edisi lebaran bunda-bunda, cawat anti pelakor dalam berbagai varian. Varian bunga-bunga cocok untuk nuansa piknik, varian horor full renda. Suami akan selalu merasa dihantui oleh keseksian kita, bunda. Buat bunda-bunda yang lagi galau, paksunya direbut pelakor, stop. Jangan cuma ditangisi, Bun, tapi ikhtiar, Bun, ikhtiar. Pelakor itu dilawan pakai taktik, bukan air mata. Nih, rahasia biar Pak Su betah di kasur. Cawat anti pelakor. Ingat, Bunda, suami itu ibarat layangan. Tarik ulur boleh, tapi talinya harus yang kuat. Ayo, Bunda, check out sekarang mumpung lagi ambiar harganya. Lebaran tinggal menghitung hari. Tabungan selalu 0 rupiah. Baju anak belum ada. Kue belum beli. Perasaan kok tiap tahun melarat. Begini. Tunggu dulu. Apa dah? Diem dulu. Makasih ya yang udah nonton serial Kampung Ruwet animasi di YouTube Mosfets Indonesia. Pokoknya tonton terus yang belum nonton. Subscribe sekarang, like, comment, and share. Kayak YouTuber. Makanya ya, jangan pasang standar ketinggian. Nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Tapi kan tetangga pada beli. Lah masa Abu enggak? Ya itulah salahnya kita. Harusnya kita itu kan merayakan dengan kesederhanaan. Iya nggak sih? Jadi aku ndak usah beli apa-apa ini. Aku juga lagi pusing mikirin cicilan NMAX-ku. Ya Allah, NMAX. Gamis simpanan lurah, gamis LC tobat, gamis azab pelakor. Mari ibu-ibu, mbak-mbak, lebaran pakai gamis City Collection. Ya ampun, Titi, horor banget jualanmu itu. Gak ada nama yang lain toh. Mbak Sukina ndak beli toh? Aku kan tim istri sah. Ora, kamu itu bikin nama Mbok ya yang bagus toh, Titi. Enak didengar gitu loh. Ora bikin emosi. Aku cuman jual nih dagangannya Mbak Yuni kok. Mumpung mau lebaran, kan lumayan dapat tambahan, Mbak. Siti, akhir-akhir ini kamu kehilangan duit ndak? Aku udah 2 hari berturut-turut loh. Hilang terus duit itu. Iya Ki Mbak, aku juga kehilangan. Dengar-dengar katane desa kita ada yang punya tuyul ya. Ruwet News kembali bersama dengan Sugina Cawat, wanita independen di Desa Cocotan. Baik pemirsa, untuk berita yang pertama ini. Top up 1 juta wae deh. Admin berapa toh? 5.000 mbak. Ya wis, ndang isinen saiki. Cepet ya. Lah duitnya mana? Isinen se. Kalau udah masuk nanti tak bayar. Rian wis bawa uangnya, sini bayar dulu. Kalau belum bawa uangnya, ambilan sik wae mbak. Kan cuma deket rumah Mbak Rumini. Ya Allah, kamu itu loh sama tetangga sendiri kok. Ndak percaya toh deh. Ya Allah, kebangetan loh kamu. Kapok yang sudah-sudah mbak, begitu udah masuk terus ngilang. Nanti nek ketemu ngajak berantem ditanyain. Males aku mbak, wis males. Kalau kasusnya kayak begini, menurut kamu harusnya gimana coba? Panggilan-panggilan kepada saudara Sari. Iri ya? Dengan kecantikan Suginah Cawat, masih aja ganggu-ganggu aku. Udah, ambil aja, itu mau kondo buat kamu. PN, cewek kok suka banget bayarin laki. Udah kamu beliin rokok belum? Udah kamu isiin bensin belum? Nanti dia ngamuk loh, ndak mau jemput kamu. Udah kamu beliin paket data belum? Nanti chatmu nggak dibales loh, teleponmu nggak diangkat. Kasih makan lakimu itu yang kenyang, biar isi dikit badannya, biar ada gizi. Bukan cuma terongnya aja yang digedein, dompet ditebelin. Suginah Cawat, wanita paling independen di Desa Cocotan ini, ndak butuh mokondo. Paham? Kalau berani panggil sini, si Sari tuh. Dan cok.
Wah, banyak banget yang nanyain skincare aku loh, Ti. Ya Allah, aku tersanjung ternyata aku secantik itu ya, Ti. Sak bahagiamu, Mbak. Bunda-bunda, kakak sayang, makasih ya yang udah nanyain rahasia kecantikan Suginah Cawat, wanita independen di desa Cocotan ini. Rahasianya apa ya kira-kira? Alah, ndak usah sok cantik muak aku. Aku sih ndak pakai apa-apa ya. Cukup air wudhu aja sehari 5 kali cukup bunda-bunda dan kakak-kakak semuanya. Itu semua hoax, jangan percaya guys, jangan percaya. Ini loh. Ini Ya Allah, Siti. ini rahasia sebenarnya. Nih. Siti ya Putih Allah. kan? Siti. Isin lo aku ah. Ti, Siti, lihat deh Rumini, postingan makan steak, nge-mall, piknik-piknik, yang ditagi utang ngajak gelut. Kok aku lihat di dunia maya dan realitanya jomplang gitu kok, aku kok malu ya, Ti? Halah Mbak, paling dia bisa kayak gitu juga barusan cairan mekar atau enggak ya dapat pinjol dari KTP-ne orang. Ya Allah, Siti, mulutmu lo, pedes banget kayak seblak level neraka. Zaman sekarang itu kan yang penting kelihatan kaya dulu. Urusan makan, pakaian, skincare, entah dari mekar, plecet, pinjol, atau pay letter kan belakangan. Betul ndak guys? Amit-amit, nah aku kan emang asli kaya. Kaya hutang maksudku. Loh, rak tenan toh, podo wae. Pokoknya jangan ditiru ya guys, yang kayak begini. Hidup sederhana apa adanya, itu kan jauh lebih nikmat. Kok kamu sekarang tambah pinter, Toti? Sejak main terus sama aku? Salah meneh. Siti, insya Allah besok sudah lebaran ya. Kamu sudah siap mental belum menghadapi mertuamu? Alah, paling aku ya jadi jongos mbak. Disuruh-suruh lagi. Ya, namanya juga nasib mantu miskin. Hei, para mantu se-Indonesia, catat ya. Ada 3 tipe mertua yang bikin tensi naik menjelang Idul Fitri. Pertama, mertua sayang anak lanang. Datang-datang yang ditanya bukan apa kabar, tapi, Lundu, kok badanmu makin gemuk kan? Kasian loh suamimu narik ojeknya makin berat. Kamu makan terus ya? Suamimu sampai kurus gitu. Pedesnya ngalahin sambal bawang. Ya gak sih? Lah nek mertua sing model tipe komentator piye mbak? Kok kodenya masih yang tahun lalu? Kok bajunya gak seragaman? Keluarga kok ndak kompak. Bikin opor kok santannya encer. Kulkas rusak kok cuma diservis terus. Tapi sing paling ngeri ki tipe pembanding lo guys. Loh, mantune Bu RT kasih THR-nya gede. Itu loh, istrine kakakmu bawa, pinter nyimpen duit, bisa beli motor PCX baru. Istrine Wahyu loh, datang-datang bawain parcel ibu. Gampang. Kalau mereka mulai ceramah macam-macam seperti itu, kamu senyum paling manis. Terus bisikin, iya Bu, ini lagi nabung buat biaya haji ibu. Makanya hemat dulu. Dijamin mertuamu langsung mingkem 1000 basah. Nanti aku salah lagi. Bu RT tuh dari dulu seneng banget ya dia minta-minta. Tiap hari loh, dia tuh selalu minta sayuranku di kebun. Nggak malu ya, padahal kan RT. Ya, sekali, 2 kali. Itu ya nggak apa-apa, namanya juga tetangga. Itu namanya memanfaatkan jabatan banget, Di. Lah, kamu ini kesini mau belanja apa? Anu deh, mau minta uner sama lengkuas. Dikit aja. Utang toh maksudnya? Enggak utang. Aku minta yang di kebun aja. Boleh tadi? Kalau punyamu diminta, kamu ngomel-ngomel. Tapi yang kamu minta-minta ke orang kudu maklum gitu. Tuman! Dia bangkai, dubilah setan. Kolak segini ini 10.000. Mahalnya, ya Allah. Tapnya udah mahal ya itu. Bahannya juga premium. Pelanggan-pelangganku kan wong-wong kelurahan, wong kecamatan, pejabat semua. Apa hubungannya, Mbak? Penjual jajanan sak desa Cocotan ini kan cuman aku, Mbak
Dewi yang punya pelanggan para pejabat-pejabat desa. Lah terus, jualanmu jadi mahal semua begini. Ya wajar, karena pelangganku itu kan orang-orang kaya dan para pejabat. Jadi semua itu aku bikin secara premium. Ora hari biasa, ora Ramadan. Kamu itu nek jualan harganya di atas yang lain loh Mbak Dewi. Ini sih bukan masalah premiumnya. Tapi masalahnya kamu dikejar angsuran toh.